Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu semua di sini. Oh, ibu-ibu semua ya, Pak? Semua, saya yang paling ganteng. Oke, oke, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat dari Prodi D3 Rekayasa Pengaturan Aplikasi Universitas Telkom. Yang telah selama beberapa waktu kami juga sudah berkoordinasi dengan tim dari PT Anugerah Laut Indonesia untuk mengembangkan beberapa aplikasi terkait dengan proses operasional yang ada di PT Anugerah Laut Indonesia. Sebenarnya secara proyek seperti yang sudah dulu disampaikan bahwa di sini ada beberapa fitur aplikasi, yaitu baik terkait dengan masalah stock inventory, kemudian transaksi, dan kemudian yang kami laporkan di dalam proses pengabdian masyarakat dan penelitian ini adalah mengenai sumber daya manusia. Gitu. Nah, sebelum kita mulai agenda pertama, mungkin saya perkenalkan dulu. Kami dari D3 RPLA di sini ada tiga dosen. Yang pertama saya, Dahliar Ananda. Kemudian yang kedua ada Bu Hetty Hidayati. Dan lagi mengantarkan putrinya ke klinik sepertinya. Jadi mungkin ada itu. Terus yang ketiga adalah Bu Cahyana. Oke. Mangga dari Bu Aktaria, silakan diperkenalkan timnya yang terkait dengan implementasi aplikasi sumber daya ini. Silakan. Suaranya masih clear, Bu. Suaranya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Dahliar, kakak, ayah. Oke. Perkenalkan Bu Cahyana, Bu Hetty, ini staf-staf saya, Felda dan Anis, yang posisinya sebagai HRD di pabrik saya di daerah Tuban, Jawa Timur. Oke. Jadi udah Bu ya? Oh, kirain mau perkenalan lagi yang lainnya. Biasanya juga jangan gitu toh manggilnya, jadi aneh ya. Oke, jadi di sini sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa aplikasi information system ini terdiri dari beberapa fitur yang tadi kita sampaikan, yaitu stock inventory, kemudian transaksi, dan ada juga sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan kami presentasikan sebenarnya adalah secara full, tapi mungkin untuk proses implementasinya nanti untuk dibahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan masalah sumber daya manusia saja. Mohon izin untuk share screen beberapa slide yang sudah kami persiapkan. Oke, sebentar saya atur dulu slideshow-nya. Oke, semoga sudah terlihat. Apakah sudah bisa dilihat, Ibu, Bapak, Ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu kelihatan, Pak. Oke. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa aplikasi sumber daya manusia di dalamnya yang diimplementasikan di PT Anugerah Laut Indonesia. Tim Abdimas ini merupakan hasil kerjasama antara program studi rekayasa pengaturan aplikasi Fakultas Ilmu Terapan dengan PT Anugerah Laut Indonesia. Sebenarnya proses komunikasinya juga sudah dilaksanakan beberapa tahun karena terdiri dari beberapa fitur aplikasi tadi. Ini adalah dokumentasi teknis dari aplikasi. Pengembangan aplikasi di PT
Ali Seafood di sini disebutnya Ali Seafood itu terdiri dari menggunakan beberapa platform. Yang pertama adalah menggunakan berbasisnya web, berbasis PHP. Kedepannya juga mungkin nanti akan terdapat beberapa fitur dengan menggunakan aplikasi mobile berbasis Android mungkin nantinya. Namun sampai sekarang masih belum. Tapi untuk proses platform basis data ini insya Allah sudah dipersiapkan. Hanya tinggal implementasi dari sisi pengembangan aplikasi mobile-nya yang mungkin masih belum dilakukan. Namun lebih banyak terkait dengan masalah, ada 2 sih nanti sebenarnya untuk aplikasi Android-nya. Yang pertama untuk stock inventory dan yang kedua adalah digunakan untuk proses presensi dengan menggunakan kartu nantinya. Basis datanya kami menggunakan MySQL dan kemudian ada beberapa tools tambahan selain framework Laravel 8 tadi, yaitu kita memanfaatkan yang namanya untuk user interface-nya kami memanfaatkan Bootstrap 5 untuk pemanfaatan font-nya menggunakan font awesome dan untuk beberapa fitur inputan menggunakan Select 2 dan Sweet Alert. Sedangkan untuk pemanfaatan menampilkan datanya untuk mempercepat proses pengembangan, kemarin kami manfaatkan yang namanya data table seperti itu. Dan mungkin ini sifatnya teknis, mungkin ibu-ibu dari Delio, Bu Jayan dan Bu Eti yang mungkin lebih paham nantinya. Tapi insya Allah seperti ini. Nah, ini struktur basis data. Terdapat 5 buah struktur basis data di dalam aplikasi secara global IS Ali Seafood itu. Yang pertama adalah terdapat struktur basis data untuk yang struktur organisasi dan kepegawaian. Ini yang mungkin akan lebih banyak, ada 2 nantinya akan lebih banyak kita manfaatkan, akan lebih banyak dibahas di dalam pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua adalah application management, ini digunakan untuk proses pengelolaan aplikasi. Jadi untuk mempermudah akses bagi operator nanti dalam mengelola aplikasi, sehingga biar ketika mengatur hak akses levelnya ke aplikasi itu bisa lebih dinamis. Jadi nggak perlu tim operator, nggak perlu tim pengembang nantinya. Jadi dari sisi operator di Ali Seafood sendiri nanti sudah bisa melakukan proses pemetaan siapa saja yang boleh mengakses fitur-fitur yang ada di sini, gitu. Jadi hak aksesnya nanti bisa dilakukan secara manual, tidak perlu oleh tim pengembang lagi nantinya. Nanti mungkin akan kelihatan setelah di dalam. Oke, kemudian di sini kami persingkat karena tampilannya sebenarnya jauh lebih banyak di sini daftar field dan kolomnya, tapi kemarin saya perkecil karena nggak cukup gitu nantinya. Jadi hanya untuk tampilan saja. Ini yang nanti akan juga kita bahas mengenai proses penggajian atau mungkin pembuatan salary di dalam PT Anugerah Laut Indonesia. Dan yang ketiga adalah stock inventory yang mungkin di sini nggak dibahas, tapi sebenarnya sudah juga diimplementasikan mengenai proses pengelolaan stok di Ali Seafood. Dan yang terakhir adalah manajemen transaksi, di mana ketika stok itu pengelolaannya untuk pertambahan pengurangannya disimpan di dalam struktur stock inventory, sedangkan untuk melakukan proses transaksi, pembelian, penjualan ekspor dan lokal dilakukan di dalam manajemen transaksi. Nah, sebenarnya ide besarnya ketika dulu bekerja sama antara RPLA dengan Ali Seafood di sini adalah mengembangkan satu buah aplikasi enterprise resource planning yang secara lengkap, gitu. Kalau misalkan kita lihat dari ERP sendiri, sebenarnya ada sekian banyak fitur yang ada di dalam ERP secara global kita itu, tapi yang baru diimplementasikan adalah, dan mungkin yang saat ini masih terkait dengan proses bisnis di Ali Seafood sendiri hanya terdapat 4 yang sudah dibuat. Mungkin lainnya nanti mungkin akan menjadi kerjasama yang selanjutnya di dalam pengembangan yang lainnya. Yang baru kami kerjakan di sini adalah yang pertama adalah inventory, kemudian logistik terkait dengan stok. Inventory dan logistik terkait dengan proses pemanfaatan barang pendukung produksi, kemudian supply chain management, pengelolaan dari supplier sampai ke customer nantinya, dan yang terakhir adalah yang paling banyak yaitu human resource atau human capital management. Oke. Nah, seperti yang sudah diceritakan tadi bahwa aplikasi di sini terdapat istilahnya kalau kami anggap bahwa self-service-nya dilakukan oleh operator, jadi nanti mungkin untuk pengelolaan akses itu jadi menjadi tidak perlu untuk memanggil tim RPLA lagi nantinya.
Jadi mungkin ya kalau kami harapkan sih kerjasamanya bisa berlanjut sampai beberapa penelitian atau pengembangan ke depannya. Namun untuk proses operasional day to day-nya mungkin tidak perlu dilakukan secara terus-menerus oleh tim RP lah. Bisa langsung mungkin nanti dilakukan oleh tim ahli siput sendiri. Namun untuk yang master data aplikasi di sini mungkin masih, karena di sini oleh pengembang, sedangkan untuk pengaturan hak akses pengguna nanti terdiri dari beberapa hal yang ada di sini. Ya gitu. Oke. Kebanyakan kalau dari tim kemarin yang sudah diimplementasikan itu dari tim ahli siput beberapa sudah diberikan akses sampai level supervisor, staf dan pekerja tamu. Ya gitu. Di sini super admin dan admin di sini adalah level tertinggi. Hanya terdapat 1 super admin dan beberapa admin. Kemudian direktur di ahli siput setahu saya ada 2 direktur Bu ya. Kemudian ada beberapa manajer dan ada supervisor kayak gitu nantinya. Nah ini untuk pengelolaan aplikasi. Nah, jadi nanti mungkin untuk penjelasan mengenai pengelolaan aplikasi nanti pengelolaan hak akses nanti mungkin bisa dibahas bersama tim IT-nya nantinya. Kemudian yang kedua adalah inventory. Nah, di sini mungkin terdapat 3 buah data utama, master data produk, pengelolaan daftar produk yang ada di sana, kemudian pengelolaan stok produk yang ini mungkin lebih banyak dilakukan day to day di sana ya. Kemarin seingat saya terakhir beberapa hari yang lalu sudah dilakukan beberapa kali penambahan fitur untuk stok inventory terkait dengan masalah stok opnim dan pembuatan label QR code untuk di box pengiriman di dalam master kartonya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan barang pendukung produksi untuk proses pendukung produksi terkait masalah plastik, karton, kemudian cairan dan seterusnya. Cairan pendukung produksi ya di sana. Kemudian transaksi di sini terdapat satu yang pertama adalah customer atau supplier management, di mana sebenarnya kalau dulu dianggapnya customer dan supplier itu dianggap sebagai 2 entiti yang terpisah. Tapi akhirnya disatukan karena menurut penjelasan dari tim ahli siput sendiri bahwa sebenarnya kita bisa menjual atau membeli baik dari customer maupun dari supplier. Akhirnya kemarin sempat dipisah terus akhirnya disatukan kembali. Nah, untuk fitur yang lainnya di dalam bagian transaksi itu yang pertama adalah pengadaan barang produksi atau pembelian biasanya di sini. Kemudian yang kedua adalah ada penjualan lokal dan penjualan secara ekspor. Dan yang ketiga adalah pengolahan dokumen transaksi di mana di sini tim marketing atau tim sales bisa melakukan proses pembuatan proforma invoice dan invoice yang sudah langsung terhubung dengan data-data di dalam bagian inventory. Jadi ketika melakukan proses penjualan atau pembelian nanti ketika di dalam pembuatan di sini sudah langsung terkait dengan data stoknya. Kalau dijual berarti langsung berkurang, kalau ada pembelian berarti langsung kalau penambahan mungkin belum ya Bu ya kemarin ya. Karena masih harus dilakukan proses produksi sendiri ya. Enggak langsung secara ketika pembelian langsung masuk gitu. Dan ini yang mungkin akan banyak kita bahas di pertemuan hari ini yaitu mengenai human resources, di mana di sini di dalam fitur-fiturnya yang pertama adalah ada pengelolaan struktur organisasi. Oke. Jadi di sini PT ahli siput sendiri sebenarnya terdapat banyak bagian atau unit kerja yang bisa dikelola secara mandiri nantinya. Jadi bisa mereka misalkan memang terdapat bagian atau unit kerja yang baru ya silakan nanti ditambahkan sesuai kebutuhan. Termasuk pengelolaan level jabatan dan posisi unit kerja misalkan. Kemarin pengalaman bahwa di ahli siput sendiri terdapat banyak penambahan unit-unit baru lagi terutama untuk proses produksi seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa secara langsung menambahkan atau mengurangi unit-unit yang dianggap dibutuhkan atau tidak dibutuhkan kembali. Setelah melakukan proses pengelolaan struktur organisasi, di sini yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mengenai kepegawaian, yaitu mengenai karyawan aktif non-aktif dan kemudian penyusunan atau pengelolaan terkait penempatan nantinya. Nah, di sini nanti di dalam ketika melakukan proses pengelolaan karyawan itu juga bisa langsung melakukan proses pengelolaan berdasarkan salary atau mungkin penggajian yang sudah ditentukan secara di operasional di PT ahli siput sendiri. Begitu. Jadi nanti basis proses pengelolaan salary-nya untuk penentuan honorarium, untuk penentuan gaji harian dan seterusnya bisa dilakukan di dalam proses di dalam kepegawaian yang ada di sini.
Yang ketiga adalah presensi, di mana menurut penjelasan kemarin adalah terdapat presensi harian, kemudian ada presensi untuk pengelolaan data pengerjaan proses produksi secara borongan, dan kemudian juga ada presensi data secara honorarium, kayak gitu. Oke, jadi nanti di sini akan menjadi basis ketika melakukan proses penggajian di mingguan maupun di bulanan ya. Yang keempat adalah penggajian, di mana di sini proses generate gaji itu dilakukan secara terpisah ketika digunakan untuk karyawan yang sifatnya adalah borongan harian atau borongan, maka dilakukan proses penggajiannya secara mingguan, sedangkan untuk gaji yang sifatnya untuk karyawan yang berjenis bulanan akan dilakukan secara per bulan pengenerate-nya setiap tanggal 2 setelah tanggal 20. Nah, perhitungannya sampai antara tanggal 20 sampai tanggal 20 sampai dari tanggal 20 bulan lalu, 21 bulan lalu hingga tanggal 20 bulan yang sekarang gitu nantinya. Kemudian yang kelima adalah administrasi surat keterangan, sementara ini yang dibuat baru ada 2 jenis surat, nanti mungkin akan dilakukan proses penambahan lagi sesuai kebutuhan. Tapi itu nanti butuh kerjasama lagi Bu, nanti jadi Abdimas lagi mungkin kayak gitu. Jadi yang baru cuma ada 2, yaitu surat keterangan bekerja dan yang kedua adalah surat peringatan dan pemberhentian kerja. Seperti itu. Oke. Jadi ini fitur-fitur kepegawaian human resources yang sudah dikembangkan oleh tim RPLA bersama Ali Seafood. Mungkin misalkan memang nanti terdapat kebutuhan penambahan fitur lagi, mungkin bisa disampaikan atau mungkin kita bisa membuat kerjasama yang lebih lanjut lagi. Yang terakhir dashboard di sini sesuai request kemarin dibutuhkan informasi-informasi terkait data itu, terkait kebutuhan di seluruh bidang di Ali Seafood, data pembelian, data pembayaran pokok produksi, kehadiran, penggajian, dan seterusnya. Di sini belum dimasukkan mengenai laporan penggajian. Harusnya sih ada, tapi kemarin tidak masuk di dashboard, tapi langsung masuk ke fitur di penggajian sendiri. Oke, hatur nuhun. Mungkin itu dari slide yang bisa kami presentasikan nantinya. Ini barusan kami presentasikan. Selanjutnya mungkin dari kami akan menjelaskan menunjukkan apa yang harus dilakukan dari aplikasi. Mungkin beberapa masih ada yang belum mengerti bagaimana caranya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut Bu ya. Siap. Oke. Nah, kalau dari aplikasi sendiri sebenarnya sudah kami hosting di is.aliseafood.co.id. Di sini ada yang sudah bisa mengaksesnya. Tapi untuk proses menunjukkan di sini mungkin nanti akan kami manfaatkan server lokal di dalam proses pengembangan kami biar tidak mengganggu operasional nantinya. Biar nanti ketika ngeset gaji nggak di-set gajinya jadi 1 miliar gitu misalkan. Gajinya ya tetap nanti, tapi akan dilakukan di dalam server lokal yang ada di komputer saya di sini, komputer kami di sini. Yang pertama dilakukan adalah login seperti biasa, gitu nantinya. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali itu adalah pengelolaan mengenai data, master data yang harus dilakukan pertama kali, yaitu master data struktur organisasi. Oke, jadi silakan Ibu, Bapak, Ibu-ibu di sini nantinya silakan misalkan terdapat, oh salah, bukan yang ini, tapi yang mengenai jabatan terlebih dahulu. Nah, misalkan terdapat jenis jabatan baru, sementara ini baru ada 5 level jabatan yang bisa dibuat di sini, direktur, manajer, supervisor, staff, dan pekerja. Kayak gitu nantinya. Jika misalkan terdapat penambahan baru, silakan aja nanti ditambahkan untuk dipetakan kembali. Oke. Misalkan mau diedit, aktif non-aktifnya juga silakan, nah, seperti ini. Tapi misalkan enggak ya mungkin karena sudah dimanfaatkan ya, nanti efeknya adalah kalau misalkan diaktif nonaktifkan akan berakibat kepada struktur posisi atau bagian yang sudah dipetakan nantinya. Kalau sudah ini dinonaktifkan nanti akhirnya menjadi nonaktif juga pekerja-pekerja yang sudah dipetakan tadi. Yang kedua adalah bagian. Nah, di sini terdapat 6 buah bagian di Ali Human Resources Directorate, bagian direktur dan tim, Finance, General Affairs, Marketing, dan Production and Procurement. Gitu. Jika misalkan Anda ditambahkan bagian baru, silakan saja.
namanya harus unik nantinya. Harus unik di luar yang ada di sini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fitur struktur organisasi. Di mana di sini Ibu Bapak, Ibu-ibu nanti bisa menambahkan, yang ini masih belum dimanfaatkan max employee, harusnya nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengelola maksimal employee dalam satu unit atau satu bagian ini berapa, ya gitu. Jadi di sini sudah langsung masuk seperti contohnya adalah borongan, file, dan seterusnya, dan ada juga yang jenisnya direktur dan seterusnya, kayak gitu. Jadi di sini akan menentukan posisi yang ada di PT Ali Seafood nantinya. Setiap unit kerja, setiap posisi yang akan ditempati oleh karyawan itu harus dibuat dulu terlebih dahulu di sini. Oke. Di mana di dalamnya terdapat pembuatan namanya, kemudian Anda dipilih bagian, ditempatkan pada unit posisi kerja di sini berada di bagian mana, jabatannya apa, misalkan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan proses reporting. Ini pengembangan ke depannya ketika misalkan terdapat penentuan KPI dari setiap posisi tersebut. Tapi sementara masih belum, tapi ini ya harus diisi. Bosnya siapa, istilahnya gitu. Setiap part yang ada di sana, misalkan buruh itu nanti harus melapornya atasannya siapa, gitu. Targetnya nanti selain untuk KPI juga digunakan untuk proses approval cuti misalkan. Kalau mau ada yang cuti, izin seperti apa dan seterusnya. Oke, dan di sini juga akan ditentukan juga setiap posisi di sini gaji pokoknya ini hanya digunakan sebagai acuan saja di awal. Jadi ketika ditambahkan karyawan baru itu nanti setidaknya sudah terdapat data gajinya berapa, gaji pokoknya atau yang seterusnya. Nah, ini yang diisi sesuai dengan yang ada di sana. Misalkan contohnya pegawai bulanan yang diisi hanya gaji pokok. Kemudian ada uang lembur, uang harian juga kalau misalkan memang ada, dan ada kalau nggak salah gaji pokok, uang harian, uang lembur. Nah, itu untuk gaji bulanan, pegawai bulanan. Kalau untuk pegawai borongan mungkin hanya ada, nggak ada. Borongan nggak ada ya kalau nggak salah. Kalau kemudian untuk yang uang untuk pegawai harian itu adalah uang harian dan uang lemburnya berapa. Seperti itu. Nah, ini uang transport dan uang makan disediakan tapi masih belum dimanfaatkan karena kemarin diinformasikan belum ada kebutuhan untuk itu. Oke. Jadi misalkan memang dibutuhkan untuk penambahan posisi baru, ya silakan nanti ditambahkan di sini di bagian struktur organisasi. Gitu. Misalkan nambahkan satpam, ya udah ditambahkan satpam gajinya berapa dan seterusnya. Yang selanjutnya kalau misalkan ini sudah selesai adalah ini berarti sudah siap dimanfaatkan untuk proses pembuatan karyawan baru. Pembuatannya adalah di bagian di sini karyawan, daftar karyawan. Ketika misalkan terdapat penambahan karyawan baru, silakan nanti ditambahkan sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Nah, diinformasikan email itu nggak wajib, email itu pada banyak yang belum punya gitu nantinya. Tapi karena di sini menjadi wajib, ya silakan diisi nanti email yang nggak langsung terhubung sih ke sananya. Oke, level aksesnya untuk penentuan hak akses dari usernya seperti apa, password jika memang dibutuhkan. Kalau untuk yang sifatnya adalah tamu di sini nggak ada hak akses sebenarnya. Jenis kelamin hanya menyediakan 2 di Indonesia, di Indonesia ya. Tanggal lahir, pendidikan terakhir, kemudian bidang pendidikan, tanggal mulai, alamat. Nah, di sini misalkan ternyata ada penentuan yang tadi. Misalkan ternyata pegawai barunya adalah staff bagian production procurement, ini adalah staff control quality control, jenis karyawannya adalah karyawan bulanan misalkan. Oke. Di sini kemudian di sini diisi gaji pokok dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah yang di sini adalah nomor rekening. Nah, di sini wajib karena di Ali Seafood sendiri proses penggajiannya sudah menggunakan istilahnya apa? Ada kemarin. Udah langsung ditransfer dari perusahaan untuk seluruh karyawannya gitu. Jadi mirip kayak di Telyu sendiri, Bu. Jadi penggajiannya langsung payroll oleh HRD, oleh bagian keuangan nanti langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Iya, payroll. Baru menyediakan 3 bank saja. Ini wajib diisi, belum dikasih bintang, mungkin nanti bisa dihitung. Oke. Nah, ini jika misalkan ternyata karyawannya sudah diisi, ada di sini, misalkan ternyata butuh mengubah data karyawan, ya silakan diisi di sini ada 2 pengeditan ya.
data karyawan pribadi, kemudian ada edit penempatan jika ternyata pekerjanya ditempatkan di unit yang berbeda, dipindah misalkan dari pekerja naik jabatan menjadi supervisor di direktorat, ada nggak ya? Oh, nggak ada direktorat. Human resource, supervisor sumber daya manusia dan seterusnya, misalkan. Gajinya berapa dan seterusnya silakan diisi. Oke, sebagai contoh di sini. Kemudian yang ketiga adalah histori penempatan, ini kayaknya masih belum dibuat kemarin, dan yang terakhir adalah edit password jika misalkan ternyata usernya lupa password. Fitur karena email belum aktif, belum banyak menggunakan, akhirnya ubah passwordnya juga masih dilakukan secara manual seperti ini. Nah, ini adalah fitur dari pengelolaan data karyawan di PT Ali Seafood, ya gitu. Kemudian yang kedua, jika data karyawan sudah selesai adalah melakukan proses presensi, ya gitu. Di sini presensi di sini dilakukan untuk presensi harian, bisa dilakukan untuk setiap karyawan yang ada di sana. Untuk melihat histori presensi yang lama-lama, tinggal dibuka di sini saja. Wah, ini range-nya karena datanya adalah data lama, jadi di database saya ya masih belum ada. Nah, data presensi untuk seluruh karyawan kayaknya di sini. Ya, ada di data saya ada 12.000 record. Nah, kalau di live-nya kayaknya sudah lebih dari 12.000. Untuk histori per orangnya bisa dilihat di sini, ini juga range-nya masih perlu disesuaikan. Nah, histori setiap orang ini masuknya berapa hari, masuk tanggal berapa, dari jam berapa sampai pukul berapa, penentuan jam kerja dan lemburnya. Nah, posisi penggajian di sini agak unik karena sifatnya berbeda dengan kantor-kantor yang lainnya. Jadi di sini proses penggajian itu dilakukan berdasarkan jumlah jam yang ada di masuk karyawannya. Yang bersangkutan hadir dari jam 8 sampai jam 17, maka dihitung jumlah jam kerjanya dalam satu hari itu adalah maksimal 7 jam sebenarnya. Oke, agak di luar aturan, biasanya antara 8 jam ya, jadi kayak anak SD sini 7 jam. Plus misalkan memang ternyata ada sisa, di sini ada dimasukkan menjadi jam lembur dan seterusnya. Oke. Jadi proses penggajian nanti untuk honor hariannya adalah seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah presensi untuk misalkan presensi borongan. Presensi borongan di sini seperti yang dijelaskan dulu bahwa di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mungkin tidak dilakukan setiap hari, hanya untuk beberapa target tertentu saja. Contohnya misalkan di sini untuk membongkar CF itu cuttlefish. Nah, sering saya cuttlefish. Cuttlefish bahwa di sini ya yang dibongkar itu adalah sebanyak 7.186 kilogram. Nah, ini kan nggak dilakukan tiap hari. Jadi nggak bisa masuk ke dalam bagian presensi harian tadi. Yang kerja pun juga akan ditentukan berdasarkan berapa orang yang kerja di sana. Ternyata ada 8 orang. Gitu. Jadi misalkan memang di sini kegiatannya adalah bongkar muat misalkan, gitu. Tanggalnya dilaksanakan tanggal berapa, honor per kilogramnya, karena di sini berbasisnya adalah kilogram, berapa honornya, misalkan ternyata 10, nah, berat timbangannya ada 10 ton, bongkar 10 ton, 10.000. Jenisnya adalah fillet atau bagian packing, karena cuma disediakan ada 2 di sini saja. Oke, apakah dilaksanakan loading atau enggak dan seterusnya, yang ngerjain berapa orang. Nah, ini akan berakibat ke berapa honor yang akan diterima oleh setiap orang yang ada di sana. Kayak gitu. Nah, ini tadi. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah penambahan detail pekerja. Siapa saja yang kerja? Oke. Kita kerjain di sini. Oh, ternyata ini adalah data pegawai, seluruh pegawai borongan yang ada di sana. Oke, 10 orang itu adalah ditentukan berdasarkan jenis kelamin juga. Jadi agak ribet, makanya di sini agak unik. Nanti yang bagian perempuan karena kerjaannya mungkin lebih ringan daripada yang laki-laki, akhirnya terdapat pengurangan dan seterusnya. Begitu, ternyata yang kerja 10 orang seperti ini. Nah, kalau yang terakhir ya di sini, yang didapatkan makanya di sini agak berbeda. Di sini kan kok ada 11.400, ada 8.000. Nah, di sini tentukannya berdasarkan jenis kelamin karena sesuai kesepakatan kepegawaian di sana katanya yang cewek gajinya lebih kecil. Wah, ini kalau ketemu aktivis perempuan nanti bisa bahaya ini kayak gitu. Kok gajinya lebih kecil yang cewek ya? Karena mungkin kesepakatan di sana dan memang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya. Kayak gitu. Oke. Kalau mau dihapus tinggal dihapus saja. Ini borongan.
Yang ketiga adalah presensi honorarium, ini biasanya untuk bonus misalkan memang ada pekerjaan-pekerjaan yang biasa gitu. Misalkan ternyata di sini Siti Khotiah dapat honor misalkan, habis ngapain? Ikut jumlahnya misalkan dapat tambahan 100.000. Dengan honorariumnya misalkan ikut bongkar atau mungkin ikut membantu kegiatan lain. Oke, berarti honorarium yang bersangkutan pada hari ini sudah ditambahkan. Untuk melihat historinya bisa dilakukan seperti ini. Oke, belum di-generate. Nah, ini untuk presensi, karena presensi kegiatannya berbeda-beda tadi. Dan yang keempat adalah penggajian. Ini sekarang tanggal 5, jadi belum waktunya di-generate gaji ya ibu-ibu sekalian di sini, belum waktunya gajian. Tapi kalau misalkan kita lihat berdasarkan generate gaji harian borongan atau honorarium tadi, kita bikin, ini adalah tanggal awalnya, per tanggal berapa. Biasanya kalau dilaksanakan di sana kan sekitar hari Sabtu ya. Hari Sabtu berarti ya mulai hari Sabtu sampai hari ini gitu nantinya. Ketika di-generate, oh ternyata sesuai dengan yang tadi, ada satu record borongan yang baru kita tambahkan, dan ada satu record harian tadi. Mungkin bisa kita cek di sini penggajian di daftar pegawai. Nah, seperti ini. Tadi yang generate saya, jumlah pegawainya ada berapa? Ada 11 orang yang tadi kerja. Total borongan 100.000, total honorarium ada 100.000. Nah, kalau mau di print di sini akan terlihat di sini mencetak slip borongan yang akan bisa dibagikan. Ada 11 orang yang didapatkan adalah sekian. Nah, cetak slip gaji, di-download. Nah, ini adalah file PDF-nya yang bisa diberikan. Oh, ternyata si Ahmad Muhyiddin ini hari ini karena baru satu tadi aja dia mendapatkan honor sebanyak 11.400. Kayak gitu. Dan ini akhirnya nanti juga akan terhubung ke di daftar penggajian. Nah, nanti harusnya terdapat fitur untuk proses generate-nya. Kalau untuk penggajian bulanan, karena di sini sebenarnya belum ya, tinggal melakukan generate yang tanggal 20, ya generate saja deh. Oke. Nah, kita bisa lihat di penggajian bulanan di sini yang sudah gajian. Nah, di sini penggajian harian tadi di sini ada honor. Ini mungkin ada honor yang belum di-generate dulu ya. Nah, ini harian di sini mungkin kenapa di sini ada honorarium dan ada harian? Di sini akan melihat sebenarnya, akan melihat ke transaksi-transaksi yang sebelumnya yang belum terbayarkan, belum di-generate. Jadi mungkin dulu sudah pernah dibuat tapi belum di-generate karena ini datanya data dummy, nanti akan ikut masuk di sini. Harapannya adalah menghindari keringat yang nggak terbayarkan gitu nantinya. Jadi ada yang orang udah kerja tapi kok dulu belum di-generate, lupa gitu nantinya. Nah, di sini akan muncul di sini. Nah, gajinya di sini ada sekian dan seterusnya. Oke, ini daftar gaji bulanan bisa dicetak juga sesuai dengan itu. Nanti tinggal dibagikan saja ke usernya. Misalkan memang mau dibawa ke bank untuk jadi itu bukti gaji, nah gitu nantinya bisa di itu. Oke, ini human resource penggajian sudah semua. Oke, jadi kalau misalkan kita melihat daftar histori gajinya ya kita bisa melihat di dalam rekapitulasi gaji per tahun dan seterusnya di sini. Laporan-laporan yang di sini. Tahun 2023 sudah tahun baru. Oh, belum ada. Ya, baru hari ini. Nah, ini adalah daftar penggajian yang sudah pernah diberikan contohnya misalkan gitu. Oke. Jadi tim manajemen nanti akan bisa melihat kira-kira gaji itu paling banyak dikeluarkan di bulan apa sih gitu. Biasanya terkait dengan jumlah produksi sih. Harusnya ketika produksinya makin banyak, maka nanti pembayaran di sini makin banyak. Kalau di sini April paling tinggi. Kok September, Oktober, November, Desember kosong Pak? Di sini iya, karena datanya masih data yang lampau. Oke, saya ngedamnya dulu yang lama. Oke. Dan seterusnya. Rekapitulasi kehadiran untuk melihat seluruh pegawai, ya ini datanya data lama lagi nih. Bu Supatmi ini hadir tanggal berapa saja sih? Nah, ini bisa melihat di sini. Oh, selama ini dari tanggal 16 Desember tahun lalu 2001 sampai hari ini tuh Bu Supatmi ini pernah hadir sebanyak 162 hari. Jam kerjanya sekian. Dan yang terakhir adalah administrasi untuk pembuatan surat. Oke.
pembuatan surat-surat. Nah, di sini misalkan ternyata Bu Felda dapat surat nih, surat keterangan untuk bekerja. Buat surat, tinggal dipilih saja, surat keterangan bekerja misalkan. Bisa di-download di bagian di sini. Surat yang pernah dibuat untuk Bu Felda itu nah, ini surat keterangan bekerja bahwa Bu Felda itu sudah sebagai staf penerima dan pengolahan barang. Ini di data lama ya, kan Bu Felda sudah di SDM, benar bekerja dari 2021 dan seterusnya. Oke, kayak gitu. Kemudian juga bisa dilihat juga, misalkan membuat surat peringatan, yang bersangkutan membuat sesuatu, alasnya suatu kesalahan, diterbitkan per tanggal berapa, skorsnya selama beberapa minggu sampai tanggal 21, dendanya adalah tidak ada misalkan. Bisa dilihat di sini surat yang ini udah pernah dibuat sebelumnya. Yang per hari ini mana ya? 2023 awal suratnya ini, benar yang ini. Oke, surat peringatan pertama untuk Ahmad Muhyiddin. Nah, dan seterusnya. Oke. Ini yang 2023 ini ding ya. Surat peringatan kelima ternyata sudah pernah yang ini tadi. Nah, ini yang tadi barusan dibuat. Oke. Ini karena contoh sampai surat peringatan kelima, tapi sebenarnya pada saat surat peringatan ketiga sudah langsung dibuatkan surat pemecatan ya Bu Akta kemarin, Bu Felda, sudah dibuat untuk pemecatan. Itu administrasi surat menuntut, jika misalkan memang ternyata nanti dibutuhkan tambahan lagi, mungkin bisa kita tambahkan lagi seperti biasa. Oke. Begitu yang bisa kami sampaikan dari sini. Ini kita nggak membahas mengenai stok inventory dan transaksi yang ada di sana. Jadi mungkin hanya sekedar untuk menjelaskan mengenai fitur human resource yang sudah dibuat oleh tim RPLA untuk aliseafood.co.id. Terima kasih. Mungkin begitu Bu Akta, Bu Felda, dan Bu Anis yang bisa kami sampaikan. Ya, ya Pak Dahliar. Oke, begitu ya. Ada yang hendak ditanyakan, misalkan memang untuk support seperti biasa. Felda ada yang ditanyakan nggak Felda? Ada Pak. Mau tanya untuk pembuatan suratnya Pak. Oke. Berarti nanti otomatis Pak. Misal kan udah pernah di SP1. Terus mau nerbitin SP2 itu langsung ke SP2 gitu Pak? Ya, langsung otomatis, Bu. Jadi misalkan kita bikin surat baru ya, di sini administrasi surat untuk yang kayaknya belum pernah dibuat ini siapa ya? Bu Anis misalkan. Anis Sapitri, Anis maksud. Ini Bu ya. Buat surat, kita kasih surat peringatan. Alasannya tidak masuk beberapa hari. Nah, gitu. Tanpa keterangan. Terbitkan tanggal hari ini, tanggal 5 Januari, skor hingga tanggal 7 misalkan. Dendanya tidak ada. Ternyata Bu Anis mengulangi lagi kesalahannya misalkan. Harusnya tidak masuk lagi. Tanggal 8, harusnya sih nggak bisa maju ya. Ini nanti error nantinya. Skor hingga tanggal 14. Ada. Nah, tanggal terbitnya karena mundur ya harus nggak maju nggak bisa, harus mundur karena nggak mungkin yang lama. Mungkin ya udahlah nanti ini contoh aja. Bu Anis ternyata ngulangin lagi. Nah, buat surat peringatan. Ini adalah surat peringatan ketiga. Alasannya tidak masuk lagi.
bulan Desember, diskor sampai tanggal 28. 0. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, yang pernah dibuat oleh Bu Anis adalah, lu masih surat 111. Oke, nanti mungkin ini perlu dicek lagi. Harusnya di sini adalah surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan ketiga. Tapi kalau kita lihat yang terakhir adalah yang paling atas di sini, kan kelihatan Bu Anis di sini sudah, ini surat peringatan pertama. Oke. Harusnya sudah langsung otomatis nantinya di sini. Menjadi surat peringatan 1, 2, dan 3. Saya download semuanya dulu saja. Kayaknya query pembuatannya ada yang kurang di sini. Itu masih pertama semuanya. Nanti ini akan menjadi otomatis, Bu Felda. Seperti yang tadi itu, peringatan pertama. Ini kan nomor 3 tahun ini harusnya. Nomor 3 untuk semuanya ya penomorannya. Di sini adalah surat, harusnya kalau yang terakhir tadi surat pemberhentian berarti sudah di sini. Oke. Kalau sudah dibuat 3 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir ya, dalam waktu 1 tahun terakhir, Bu Anis sudah membuat 3 diberikan itu, maka nanti akan jadi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat pemberhentian kerja. Gitu. Otomatis nanti semuanya sudah. Gitu. Okay. Berarti kalau misal nggak ada skorsing, kan untuk surat peringatan pertama itu nggak ada skorsing ya Pak? Itu dikosongi ya Pak? Dikosongi aja nggak apa-apa. Kan skorsing kalau ada di, kalau misalkan ada skorsing juga silakan ditambahkan nantinya. Yang surat peringatan kedua ada skorsing ya? Ada. Oke, nah itu sudah kemarin. Nah, cuma di sini karena ini kebalik-balik tadi ya, yang mana saya nggak tahu. Kayaknya yang ini deh. Nah, ini karena masih tadi mungkin query-nya ada masalah, harusnya nanti akan menjadi surat peringatan ketiga, peringatan kedua, di sana skorsingnya akan muncul nantinya. Kayak gitu. Begitu Bu Felda. Jadi langsung otomatis nanti. Contohnya kalau yang tadi Ahmad Muhyiddin tadi ya, yang lengkap. Nah, ini kayak ini. Nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Setelah 3, harusnya setelah 3 ini nanti akan menjadi surat pemberhentian jadinya. Surat pemberhentian kerja. Kayak gitu. Oke. Ada lagi Bu Felda, Bu Anis, Bu Atta? Saya rasa sudah cukup Pak. Nanti sambil berjalan nanti Felda sama Anis bisa menghubungi timnya Pak Dahliar. Biasanya seperti kalau di kelas, kalau nggak nyoba nanti nggak akan bisa gitu nantinya. Jadi harus banyak jangan banyak surat peringatan sih nantinya juga. Kasihan karyawannya. Oke, begitu. Ada yang hendak nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin nanti akan kita lanjutkan secara komunikasi seperti biasa di grup WhatsApp untuk misalkan ada yang hendak ditanyakan atau ditambahkan. Seperti biasanya kalau dalam sebuah proyek itu kita berikan waktu sekian bulan untuk proses perbaikan nanti. Oke. Begitu dari kami, Bu Aktaria, Bu Felda, Bu Anis. Untuk selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan seperti biasa di grup diskusi besar nantinya. Ya. Untuk sebelum penutupan biasanya ada di foto terlebih dahulu. Mohon Bu Cahyana dan Bu Heti untuk. Siap, Mas. Mohon maaf ini Bu Aktaria, ibu-ibu semua. Saya sambil ini kebetulan anak sakit ini, ibu-ibu ya begitulah ya, anak sakit kita yang ini. Sebentar ya. Mas, ini dulu Mas. Atau itu sudah ada fotonya kok Bu, nggak apa-apa Bu. Ya ini sambil nyetir. Oke. Dokumentasi mungkin dibantu Bu Cahyana. Saya capture juga mungkin yang lainnya. Silakan Ibu. Siap, baik. Nanti langsung dimasukin ke WhatsApp grup aja ya Pak ya? Siap. Ibu-ibu siap. Bu Heti lagi nyetir ternyata. Iya. Siap Ibu. Iya, ini tetap.
Baik, siap ibu-ibu. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi. Oke, ini saya ikutin dulu. Saya masukin dulu. Mana ya? Hap. Bentar ya ibu-ibu. Jangan. Kok ini nggak mau? Nah. Oke, sekali lagi. 1. Baik, siap-siap. 1, 2, 3. Sudah, terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Aktaria, ibu semua. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih, Bu, Bapak. Mungkin ini yang bisa kami lakukan untuk ini hanya sekedar untuk proses belajar, karena sebenarnya yang dilakukan akan dilanjutkan di pertemuan secara online di WhatsApp untuk membahas mengenai pemanfaatan aplikasi secara kedepannya. Gitu. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ibu. Okay. Terima kasih Pak Dahliar ya. Iya, dari PT Ali Seafood Nugra Laut Indonesia, PT Ali Seafood, dan saya dari pengguna aplikasi Universitas. Kami akhiri pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti kita diskusikan secara lebih lanjut di grup WhatsApp. Ya. Atur nuhun semuanya. Terima kasih. Kami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.